lauknya goreng-gorengan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri dan saya hormati dan saya hormati para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Sandio Nur Soful Fadi dari SMP Negeri 4 Pekanbaru. Nah, nama kelompok kami adalah Bisa Kiranyo. Bisa Kiranyo ini beranggotakan saya sendiri dan teman saya Salsa, Piano, Sabira, dan Kalisa. Nah, di sini saya akan menceritakan hasil karya kami, yaitu barang utama kami adalah EcoPrint. Nah, EcoPrint ini apa sih? Yang kita ketahui bahwa EcoPrint ini adalah sejenis batik atau sejenis batik yang berbahan dasar zat alami, itu tanin, zat hijau pada daun. Apa sih EcoPrint ini? Tekniknya bagaimana? Yang kami gunain teknik steam atau teknik kukus. Teknik kukus ini memiliki 3 tahapan. Pertama, tahapan mordanting, fiksasi, dan steam. Mordanting ini apa sih? Tahapan apa? Mordanting ini tahapan merendamkan kain ke dalam larutan tawas dan tunjung. Kenapa sih harus memakai tawas dan tunjung? Kenapa nggak pakai bahan lainnya? Ternyata tawas dan tunjung ini berguna untuk mengikat atau membuat meningkatkan daya warna pada kain sehingga warnanya menarik. Kemudian apa sih gunanya tunjung? Kenapa harus memakai tunjung? Tunjung ini fungsinya seperti tawas. Tunjung ini berguna untuk mengikat atau meningkatkan daya tarik warna pada kain, sehingga proses mordanting ini sangat berguna untuk proses EcoPrint teknik steam. Lalu proses selanjutnya adalah fiksasi. Fiksasi ini adalah proses merendamkan kain ke dalam CC atau kalsium karbonat atau yang kita ketahui dengan kapur. Apa sih kegunaan merendamkan kain ke dalam CC atau kalsium karbonat ini? Berguna untuk mencuci warna pada kain sehingga tidak terjadi warna daun tidak luntur. Kemudian proses terakhir adalah fiksasi. Fiksasi ini adalah proses yang mengukus. Proses selanjutnya adalah steam. Proses selanjutnya adalah steam, proses terakhir. Proses steam ini adalah proses mengukus. Jadi membentangkan kain dan menyusun daun pada kain, kemudian digulung, diikat dengan kuat dan rapat dan dikukus selama 3 jam. Kemudian proses ini membuat hasil seperti yang kami pakai. Pertama ada shawl, ada jilbab, baju, dan ada kaplak persegi. Nah, kemudian produk kedua kami adalah pengharum ruangan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada SMP Negeri 4 Pekanbaru. Selanjutnya, kita akan mendengarkan komentar serta penilaian dari Bapak Ibu Dewan Juri. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kepada selanjutnya. Sekarang dalam pemanfaatan, Anda ambil tanaman yang memiliki tanin yang bagaimana? Kami mengambil tanin yang cukup banyak sehingga daunnya juga tertentu. Daun yang kami ambil ada daun jati, daun ketapang, sama daun lanang.
Jadi yang diambil adalah tanin yang sangat banyak. Kalau yang sedikit tidak akan beraplikasi ke kainnya. Tanin yang banyak itu Anda ambil sumbernya dari mana Anda tahu kalau itu tuh banyak taninnya? Mana Anda tahu? Dari buku. Kami mengetahui di mana daun yang mungkin tadi yang kuat itu dari mana, mungkin dari warnanya. Mungkin biasanya dedaunan atau tumbuhan yang memiliki tanin yang kuat itu memiliki warna yang mencolok ataupun warna-warna yang khas. Kami juga mendapatkan sumber atau informasi dari internet sebagai sumber tambahan. Kami mengetahui tanin yang daunan atau tumbuhan yang memiliki daun yang memiliki tanin yang kuat. Sekarang tanin itu sendiri apa? Tanin itu adalah zat warna pada daun. Apa bentuknya itu zat warna pada daun? Atau pigmennya? Gimana? Yang betul apanya? Zat warna atau pigmennya? Pigmen warna pada daun. Zat warna Sama. Ya. Jadi kemudian kain yang Anda gunakan untuk membuat produk ini, ada nggak kriterianya yang Anda gunakan? Atau sembarang aja? Pasti ada parameternya atau indikator yang kayak begini gitu. Bisa sembarang kain kan? Karena sifat daripada tanin itu sendiri, ya kan? Kan nggak mungkin bisa semua jenisnya. Coba ya. Kami menggunakan kain-kain yang biasanya dapat mudah menyerap warna. Seperti baju kami menggunakan sutra, juga menggunakan katun. Kami agar menggunakan kain yang mudah menyerap warna, agar tanin dari daunnya saat steaming pembungkusan yang sedang berjalan, panasnya dapat menyebabkan daun tanin dalam daun itu mudah menyerap ke dalam daun, ke dalam kain. Sekarang tanin yang Anda gunakan itu luntur nggak? Pernah dicuci? Kalau luntur kan sayang juga kan? Mana luntur nggak? Makanya ada proses fiksasi yang kalsium karbonat, sehingga warna pada daun yang sudah diletakkan pada kain dengan merendamkan kain pada kalsium karbonat untuk mengunci warna yang supaya tidak luntur, sehingga ada proses fiksasi. Terus sekarang Ibu belum melihat, belum mendengar lagi langkah-langkah kerja Anda itu secara sistematis. Coba Ibu belum pernah mendengar apa lagi? Tekniknya berarti. Proses pertama mordanting. Mordanting ini menggunakan air setengah liter dan tawas tunjung 1 sendok, jadi 1:1 ke dalam larutan air. Kemudian diaduk sehingga sesudah dilarutkan baru dimasukkan kain ke dalam larutan tawas dan tunjung. Kemudian proses fiksasi ini menggunakan air 3 liter dan kalsium karbonat 1 sendok makan saja. Kemudian proses selanjutnya adalah steam, dikukus, dan kain yang digunakan tentunya kain rayon, sutra, sama kain katun. Jadi yang kita susunkan sehelai daun setelah beberapa saja, kemudian dikukus selama 3 jam. Selesai. Dikukusnya itu dengan menggunakan alat apa ya? Karena digulung tadi ya. Nah, coba alat apa yang digunakan untuk mengukus itu? Yang kami gunakan di sekolah adalah panci, jadi dandang yang kami gunakan di sekolah. Lanjut. Oke, Ibu lanjutkan ya pertanyaan dari Bu Elia Febrita untuk kelompok dari SMP Negeri 4 ya. Oke. Tadi sudah dibahas tentang pembuatannya, tentang alat-alat yang dipakai, bahan-bahan yang dipakai ya. Nah sekarang Ibu mau tanya, yang selama ini sudah dilakukan di sekolah ya, itu produk-produknya apa-apa aja? Apa seperti ini aja atau ada produk lain juga? Tidak ada yang lain atau ini aja? Produk kami ada produk kami ada 2, contohnya ada EcoPrint sama pengharum ruangan. Oh iya, enggak yang EcoPrintnya, ini ya? Karena Ibu tengok warnanya putih semua gitu ya. Nah, udah berapa lama belajar membuat EcoPrint? Kami belajarnya hampir seminggu. Hampir seminggu. Jadi dibuat ini dalam waktu seminggu? Proses pembuatannya seharian, Bu. Oh sehari siap. Kami kan searching, Heeh. membuat praktek,
jadi kami hampir seminggu untuk belajar gimana sih cara supaya bisa diaplikasikan kepada kain. Itu belajar seminggu itu dalam rangka apa itu? Apakah dalam rangka karena mau ikut expo atau apa? Tentunya kami mengikuti expo, kami melihat apa sih yang kami inginkan supaya Bio Expo ini ternyata kami EcoPrint deh kayaknya cocok untuk Bio Expo karena kan EcoPrint ini menggunakan daun-daun yang digunakan. Oke. Berarti baru seminggu belajar udah bisa menulis produk-produk seperti ini ya. Berarti lumayan lama, itu lumayan bagus kalian dalam proses pembelajarannya, hanya seminggu ya. Nah, kalau yang untuk pewangi gimana? Pewanginya apa? Tadi pewangi ruangan ya? Nah, pewangi kami memiliki 2 pengharum. Pertama ada daun kayu putih sama jeruk. Diapain? Cara pembuatannya ini cukup menyita waktu karena hampir seminggu juga. Pertama itu kami menggunakan daun jeruk itu digunakannya kulitnya saja, bagian oranye saja. Kalau putihnya dia akan tidak mengeluarkan bau. Sehingga kulit itu diparut, kemudian dikeringkan dan etanol. Kami menggunakan etanol. Nah, biasanya pengharum ruangan menggunakan siri ya. Jadi karena barang itu mahal, jadi kami berpikir bahwa etanol kayaknya searching kami etanol bisa. Jadi etanol yang kami gunakan. Jadi etanol itu di gelas ukur, diletakkan di gelas ukur, kemudian dimasukkan ke dalam gelas itu dimasukkan ke dalam air yang panas, cukup panas. Kemudian ditunggu selama 20 menit. Setelah itu etanol yang sudah dipanaskan dimasukkan jeruk yang sudah dikeringkan itu dimasukkan ke dalam toples yang tertutup atau toples kaca yang tertutup. Kemudian etanol yang sudah dipanaskan dimasukkan ke dalam kulit jeruk yang ada diletakkan dimasukkan ke dalam toples itu dan ditutup selama 3 hari 3 malam. Sudah itu etanol yang sudah direndamkan dengan kulit jeruk dimasukkan disaring menggunakan kain kasa dan ditunggu lagi selama 2 hari. Setelah 2 hari 2 malam jadilah pengharum ruangan tersebut. Oke, sudah ada barangnya, udah jadi? Sudah ada. Sudah, oke ya. Jadi kami mengapresiasi ya kerja bagus dari SMP Negeri 4 ya. Nah, diteruskan kerjanya ya, tapi jangan hanya berhenti setelah expo saja ya. Nah, jadi kalau bisa nanti dilanjutkan lagi ya, disebarkan juga ilmunya kepada yang lain. Itu mungkin barangkali. Terima kasih. Sebelumnya selamat dulu ya untuk SMP Negeri 4 Pekanbaru ya. Saya apresiasi, bagus sekali ya. Mungkin boleh kasih applause dulu buat SMP 4. Nah, tadi mungkin Dewan Juri sudah banyak bertanya ya. Mungkin akan saya lanjutkan gitu. Ada beberapa hal mungkin terkait dengan produk yang sudah dibuat oleh Ananda. Nah, sesuai dengan judul atau tema ya, tema expo kita itu kan pemanfaatan produk eco-friendly ya. Nah, untuk mendukung sustainable lifestyle. Jadi memang betul-betul memanfaatkan apa yang ada di alam gitu ya. Nah, tadi saya lihat ini kan sudah ada diperjualbelikan ya, diperjualbelikan. Nah, kira-kira dari tadi kan ada tahapan, ada bahan yang kamu gunakan gitu ya untuk membuat EcoPrint ini. Nah, itu apakah sudah dihitung belum gitu ya, berapa biaya produksinya gitu ya? Apakah itu sudah mendapatkan keuntungan atau masih menjual modalnya saja? Nah, seperti apa? Coba bisa kamu ceritakan tidak? Jadi kami sudah menghitung dari biaya pembuatan, biaya produksi, biaya pembelian produknya untuk membuat EcoPrint. Kami menjual di stand kami ini murah karena kami
dalam menjual tuh nggak mencari modal. Kami Mencari untung. nggak mencari untung. Maaf ya Bu, maaf. Kami tidak untuk mencari untung. Ibu bisa cari sendiri kalau misalnya Ibu penasaran, Ibu bisa ke mall, Ibu bisa cari EcoBrick itu bisa dijual 100.000 mahal. Jadi kami di sini menjualnya hanya untuk tidak mencari untung, hanya untuk ya kami memperjualbelikan kepada rakyat di Riau aja Bu. Oke, di sini. Karena kan EcoPrint ini juga bukan produk yang sangat baru gitu tadi, karena memang sudah banyak juga orang-orang untuk memproduksi ini ya, karena ini kan ya ramah lingkungan lah bisa bilang seperti itu ya. Nah tadi kan ini kalau saya lihat kan menggunakan bahan-bahan atau bahan dasarnya itu berwarna putih ya. Nah, kira-kira bisa nggak? Atau kamu sudah pernah coba nggak kalau bahan itu diaplikasikan di kain yang berwarna? Nah, apa perbedaannya pada saat kamu menggunakan itu dengan kain yang berwarna putih ya? Seperti apa? Maaf Bu, warna kainnya warna lain. Iya, selain dari putih. Nah, ada perbedaannya nggak? Untuk kain warna lain kami menggunakan taplak meja itu ada di stand kami. Kami menggunakan warna kuning. Ada ya. Iya Bu. Dan tetap teraplikasi ke daunnya ke kain karena sudah ada proses morganting taji. Seperti itu. Jadi kalau kain yang berwarna apapun, yang penting warnanya cerah, pasti akan teraplikasikan dan kainnya pun tertentu. Menambahkan Bu, biasanya juga kalau yang berwarna itu daun-daun yang berwarna gelap seperti ini Bu, itu kalau dimasukkan diaplikasikan ke dalam yang berwarna itu warnanya hitam aja, soalnya akan tercampur dengan warna kainnya juga. Artinya tertimpa ya, kalau sudah dikombinasi. Jadi warnanya tidak ungu lagi seperti itu ya. Baik. Nah, nih satu lagi ya. Dari proses pembuatan ini yang kamu butuhkan waktunya berapa lama? Ini tidak proses untuk men-searching dulu ya, tidak ya. Dengan kata lain, waktu kamu mulai mengerjakan dari awal itu kan tahapannya di kainnya diapakan dulu gitu, baru direbus dan sekian sampai jadi gitu. Berapa lama yang kamu butuhkan waktunya? Seharian itu kan panjang ya, jadi berapa jam gitu lebih kurang untuk jadi satu produk? Mungkin yang kami hitung mungkin hampir 6 jam per waktu yang diambil karena ada proses yang tadi merendam, mengeringkan, kemudian dikukus selama 3 jam hampir 6 jam. Oke, baik, lumayan panjang ya waktunya berarti ya. Oke, baik, terima kasih untuk SMP 4 ya. Kasih applause dulu. Udah. Dio. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri. Udah. Dio. Sekian dari SMP Negeri 4 Pekanbaru. Apabila ada kesalahan atau hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.